Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pada pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran tentang listrik, yaitu dengan topik daya lampu dan rangkaian lampu. Dalam hal ini kamu akan mengenal bagaimana pengertian daya lampu serta nilai lebih atau kelemahan untuk rangkaian lampu yang disusun seri atau yang disusun paralel. Sebelumnya, kamu harus mengenal apa itu pengertian lampu dan daya lampu. Lampu pijar itu adalah sumber cahaya buatan yang dialiri arus melalui filamen. Nah, ini gambarnya di sebelah kanan. Jadi filamen itu adalah lilitan kawat, lilitan kawat yang ada di dalam bola lampu. Jadi ketika arus melalui filamen hingga panas, filamennya panas dan akan memancarkan cahaya. Selanjutnya, daya lampu. Daya lampu adalah kemampuan filamen lampu untuk menyerap energi listrik yang dialirkan. Nah, jika berlebihan energinya, maka filamennya akan putus. Untuk lampu kemudian ada spesifikasi, atau ada data yang dimiliki oleh lampu. Misalnya seperti pada gambar dituliskan 25 watt, 220 sampai 240 volt. Dan frekuensinya juga itu 50 sampai 60 Hz. Nah, itu artinya bahwa jika tertulis 26 watt 220 volt, maka berarti lampu akan menyala secara normal. Sebesar 26 watt ketika dihubungkan dengan sumber tegangan listrik 220 volt. Jadi sesuai dengan yang sudah tertulis. Daya tertulis dan daya serap lampu. Daya tertulis lampu itu adalah spesifikasi yang terdapat pada lampu. Sedangkan daya serap lampu adalah daya pancar lampu apabila lampu dihubungkan dengan sumber tegangan yang tidak sesuai spesifikasi. Misalnya, tegangan yang mensuplai atau tegangan listrik, katakanlah PLN, itu lebih kecil dari tegangan yang tertulis pada lampu. Maka lampu akan menyala tetapi tidak optimal atau lampu akan redup. Sebaliknya, apabila suplai tegangan lebih besar daripada tegangan yang sudah tertulis pada lampu, maka lampu akan putus atau akan terbakar. Nah, inilah masalah apabila sumber tegangan tidak sesuai dengan spesifikasi lampu. Apa yang terjadi dengan pemancaran lampu ketika dayanya tidak sesuai? Mari kita lihat. Jika tegangannya lebih rendah daripada tegangan yang tertulis pada spesifikasi lampu, pada lampu tersebut, maka daya yang dipakai, daya yang dipakai itu adalah Vs kuadrat per Vt kuadrat. Jadi Vs itu adalah daya suplai, sumber tegangan, misalnya PLN. Sedangkan Vt itu adalah tegangan yang tertulis pada lampu. Dikali Pt, artinya daya yang tertulis pada lampu. Jadi jika tegangan sumbernya lebih kecil, maka otomatis daya yang diserap atau daya pancar lampu akan juga semakin kecil. Jadi PS adalah daya serap, satuannya watt. PT adalah daya yang tertulis pada lampu, satuannya watt. VT itu tegangan yang tertulis pada lampu, satuan volt. Dan VS, tegangan lampu yang diserap atau tegangan sumber tegangan lampu. Mari kita lanjutkan tentang lampu. Ketika berbicara tentang lampu, maka kita akan berbicara tentang seberapa besar nilai filamennya, nilai lilitan lampunya, nilai hambatan lampu tersebut. Itu yang paling menentukan. Apabila hambatan lampunya besar,
Nah, maka dayanya seperti apa? Nah, mari kita kembali ke hukum Ohm yang menyatakan bahwa tegangan itu berbanding lurus dengan arusnya, ya. Dan daya juga berbanding lurus dengan arus listrik. Jadi dari kedua persamaan ini, maka kita peroleh P sama dengan I kali V, maka I sama dengan P, daya yang tertulis dengan tegangan yang tertulis. Jadi kalau tertulis dayanya 26 watt dan tertulis 220 volt, maka ini yang dimaksud dengan arus maksimum yang bisa melewati lampu. Jika lebih besar, maka lampu akan putus atau terbakar. Hubungan yang lain, ya, selain arus yaitu hambatan. Ya, dari persamaan hukum Ohm, apabila kita olah ini kedua persamaan ini, maka kita dapatkan bahwa hambatan itu adalah Vt kuadrat yang tertulis dengan daya yang tertulis. Nah, dari sini kita mau melihat bahwa apabila hambatannya besar, nilai daripada filamen, misalnya wolfram, ya, nah, jika nilai hambatannya besar, maka otomatis daya pancarnya ini berbanding terbalik, akan kecil. Jadi ini kita lihat nanti hubungannya dan bagaimana kenyataannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, PT itu daya lampu yang tertulis, tegangan, Vt, hambatan R, dan arus maksimum yang diizinkan pada lampu. Ya, sebagai contoh, sebuah lampu pijar 60 watt 120 volt dipasang pada sumber tegangan 80 volt. Tentukan daya lampu dan kuat arus maksimumnya. Jadi apa yang kita amati di sini, dari soal kita sudah bisa dapati bahwa dayanya 60 watt, tegangan tertulis 120 volt, tetapi dihubungkan pada tegangan sumber 80 volt. Berarti tegangan sumbernya lebih rendah, maka otomatis lampu tidak akan optimal atau tidak akan berpijar seperti yang sudah tertulis yaitu 60 watt. Nah, ini datanya. Ya, kita coba lihat. Daya serap lampu seperti persamaan tadi yaitu Vs kuadrat per Vt kuadrat kali Pt. Jadi sumber tegangan 80, tertulis 120. Ya. Nah, kalau ini kita sederhanakan, ya, maka ini bisa kita buat senilai 3/4 kuadrat dikali daya yang tertulis. Ya, ya 2/3 kuadrat kali 60. Maka daya lampu tidak memancar sebesar 60 watt, tetapi hanya 26,6 watt. Nah, mengapa? Ya, maksimum arus yang dapat mengalir pada lampu jika tegangannya 120 adalah setengah atau 0,5 ampere. Tetapi karena tegangan yang masuk hanya 80 volt, maka arus yang melewati lampu hanya 0,33 ampere. Artinya dengan arus yang rendah, maka daya pancarnya juga rendah. Ya, arus 0,33, maka daya pancarnya hanya 26,6. Jadi kalau tadi 0,5, maka daya pancarnya akan maksimum yaitu 60 watt. Ya, ini salah satu contoh untuk sumber tegangan yang tidak sesuai dengan daya tertulis pada lampu. Kemudian kita akan melihat bagaimana rangkaian lampu pijar. Ya. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri berarti kedua lampu dihubungkan secara bersambung. Ya. Tidak ada percabangan. Apa kelebihan dan kelemahan daripada lampu seri? Yang pertama, kelebihannya sedikit komponennya. Misalnya kabel yang dibutuhkan ini hanya sedemikian saja. Sehingga biayanya relatif murah. Tetapi kelemahannya, jika sebuah lampu putus atau padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Kemudian, nyala atau redupnya sebuah lampu tergantung pada
daya lampu itu sendiri. Ya, nanti ada gambar tentang percobaan virtual, ya, percobaan virtual, dan kamu juga boleh buat karena aplikasinya Bapak sudah berikan. Kemudian kita mau lihat selain kelebihan dan kekurangan sifat daripada rangkaian seri lampu. Dari awal tadi sudah dikatakan bahwa lampu itu daya pancarnya itu kuat atau tidak itu bergantung kepada hambatannya. Ya. Nah, jadi nilai hambatan, maka di dalam suatu rangkaian tentu sifat daripada hambatan yang dipergunakan. Nah, contoh ini hambatannya lampunya seri, berarti hambatannya seri. Nah, maka sifat hambatan untuk seri harusnya sama. Ya. Kemudian tegangannya dijumlahkan, artinya tegangannya berbagi. Nah, berbagi. Ya. Hambatan juga. Hambatan lampunya di seri, maka itu dijumlahkan. Dan daya. Nah, daya lampunya juga demikian sesuai dengan sifat hambatannya. Nah, ini sifat untuk rangkaian seri. Ya. Nah, contohnya, spesifikasi sebuah bola lampu tertulis 90 watt 30 volt. Lampu hendak dipasang pada sumber tegangan 120 volt. Nah, ini rusak ini lampunya, terbakar lampunya. Ya, karena hanya 30 yang dia mampu. Baik, jelaskan tindakan yang diperlukan agar lampu tidak terbakar. Nah, dari data yang diberikan, ya, maka otomatis jika dihubungkan langsung ini lampu dengan sumber tegangan 120, lampu akan putus atau terbakar. Nah, tapi bagaimana supaya tidak rusak lampunya? Maka jalan keluarnya, ini tegangannya 120 disuplai. Udah, ini hanya tahan 30 volt. Berarti kita harus bagi tegangannya. Nah, dengan metode apa? Nah, lihat gambar. Ya. Nah, dengan daya 90, tegangan 30, maka supaya sanggup menahan 120 volt, tegangannya dibagi. Karena rangkaian seri, tegangan itu dijumlahkan. Jadi diharapkan ini resistor ini mampu menerima tegangan sebesar 90 volt. Coba kita lihat. Ya, datanya. Ya, bagaimana supaya tidak rusak? Apa yang dilakukan? Nah, ini. Nah, yang pertama, lampu dirangkai seri dengan hambatan ya supaya tegangannya berbagi. Nah, ya supaya tegangan berbagi. Sehingga tegangan hambatan ini harus mampu menyerap tegangan sebesar 120 volt. Jadi, lampu tinggal 30 volt sehingga lampu bisa menyala secara optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam rangkaian seri itu arusnya sama. Maka berapa arus maksimum? Ini karena ini patokan kita. Berapa arus maksimum yang mampu dilalui melalui lampu? Ya. I maksimum sama dengan P per V. Ya, tertulis 90, tertulis tegangan 30. Berarti maksimum arusnya 3 ampere. Udah, supaya maksimum arus 3 ampere, maka di hambatan ini juga arus harus 3 ampere. Nah, seperti itu. Jadi supaya tegangannya 90, arusnya 3 ampere, berapa nilai resistor yang akan dipakai? Nah, ya. Rangkaian seri arus sama. Nah, maka nilai resistor yang harus diserikan dengan lampu yaitu sebesar V resistor 90, arus di resistor maksimum 3 ampere, maka nilai hambatannya maksimum 90 ohm. Nah, ya, jadi dengan hambatan 30 ohm, maka arus yang melewati rangkaian ini 3 ampere, dan tegangan yang melewati resistor 90, tegangan yang melewati lampu 30 volt. Ya. Nah, demikian untuk sifat rangkaian seri. Selanjutnya, ini gambar langsung. Ya, ini gambar langsung. Dua buah lampu di seri. Ini 6 watt dengan tegangan 12 volt.
Ini nggak diketahui dayanya, tapi tegangannya 100 volt. Udah, ini rangkaian lampu ini seri. Udah, kalau seri berarti tegangannya 100 tambah 12. 112. Oh, disuplai juga 112. Berarti tidak ada permasalahan. Lampu memiliki daya 6 watt 12 volt seri dengan lampu lain X watt 100 volt dihubungkan dengan sumber tegangan 112 volt. Oke, nggak ada masalah. Nah, agar lampu 6 watt ini menyala normal, berapa daya lampu yang satu lagi? Nah, di sini masalahnya daya lampu. Berapa besar daya lampu? Ya, ini data yang diketahui. Ya, kemudian ditanya daya lampu agar lampunya menyala normal. Udah, ini gambaran yang tadi, ya, rangkaian seri, maka supaya lampu 6 watt menyala normal, berapa daya lampu yang satu lagi yang tegangannya 100 volt. Oke, kita lanjutkan. Ya, data yang sudah diketahui diulangi, ya. Oke, kita mulai. Pada lampu satu tadi, ya, maka kita harus tentukan berapa arus yang melaluinya. Ya, daya 6 watt dan tegangannya 12 volt. Maka di sini arus maksimum 0,5 ampere. Berarti pada lampu yang X watt itu juga arusnya harus 0,5 ampere. Nah, harus dalam rangkaian seri. Ya, harus 0,5 ampere. Kedua, bagaimana tegangannya? Nah, tegangan tiap lampu karena seri tegangannya dijumlahkan. Dan sudah dikasih tahu 12 volt dan 100 volt. Suplainya 112 volt, berarti tidak ada masalah dengan tegangan. Ya, maka jika arus yang melalui rangkaian 0,5 ampere, udah, kemudian tegangan pada lampu itu 100 volt, udah, maka berapa daya yang harus dipergunakan pada lampu tersebut? Ya, persamaan dayanya P sama dengan I kali V. Arusnya tadi maksimum 0,5, tegangannya 100 volt, ya, maka berarti daya lampu yang harus dirangkai itu adalah 50 watt. Jadi kalau kita lihat kembali gambar yang tadi, maka X watt itu berarti 50 watt. Lanjut dengan rangkaian paralel. Nah, kalau paralel berarti terjadi percabangan, ya, sejajar lampunya, ya, dua atau lebih. Jadi di sini terjadi perpecahan arus, ya. Ada arus di lampu satu, ada arus di lampu dua. Baik, apa nilai lebih dan kelemahan daripada lampu apabila dirangkai paralel seperti di rumah, ya. Nah, penerapannya itu dalam rangkaian lampu di rumah-rumah atau dimanapun lebih dipergunakan yang paralel. Kelebihannya nyala lampu lebih terang. Apabila salah satu lampu padam atau putus, maka lampu yang lain tetap menyala. Tetapi kelemahannya membutuhkan banyak komponen, ya, banyak komponen kabelnya, ya, ya, sebagai salah satu faktor, maka dikatakan rangkaian paralel itu lebih mahal. Tapi meski demikian, di dalam penerapan sehari-hari inilah rangkaian lampu yang dipergunakan. Bagaimana sifat rangkaian paralel? Seperti yang pertama tadi, lampu itu ditentukan oleh hambatannya. Ya, maka sifat hambatan paralel, demikianlah sifat daripada lampu paralel. Oke, arus pada rangkaian paralel dijumlahkan. I sama dengan I1 tambah I2. Ya, seperti hukum Kirchhoff. Arus yang masuk I, arus yang keluar I1 dan I2, kemudian kembali lagi menjadi I dijumlahkan. Kemudian tegangan. Pada rangkaian paralel, tegangan lampu itu sama. Nah, selanjutnya hambatan. Ya, kalau pada seri dijumlahkan, maka ini kebalikannya 1/R1 tambah 1/R2. Dayanya juga demikian, ya, karena
intinya tadi bahwa rangkaian lampu itu adalah berdasarkan nilai hambatannya. Oke, bagaimana penerapan soal untuk rangkaian lampu paralel? Ya, ini rangkaian lampu paralel. Ya, ada 4 buah lampu, masing-masing 10 watt dan tegangannya 220 tertulis. Dirangkai paralel, ya ini contoh rangkaian paralel dan ini contoh rangkaian yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya di lampu ini kita ingin hidup matikan sendiri, maka dilanjutkan ke bawah dengan pakai saklar, ya. Dengan pakai saklar. Oke. Berapa daya total keempat lampu? Tertulis 220 volt, tetapi dipergunakan suplainya 110, ya. Maka otomatis dayanya akan lebih kecil. Ya, ini data yang diketahui. Ya. Untuk keempat buah lampu, ya, maka kita lihat sifat daripada masing-masing lampu. Untuk sebuah lampu, maka hambatannya adalah V per P. Tegangan maksimumnya tadi 220 dan dayanya 10, maka hambatan setiap lampu itu 4840 ohm. Nah, kemudian kalau 4 buah lampu, berapa hambatan totalnya? Lampunya di paralel. Ya. Apabila ada 4, ya, karena hambatannya sama nilainya, maka 4 per 4840 atau kebalikannya, RT sama dengan 1210 ohm. Ini. Jadi hambatan total keempat lampu, ya, bukanlah 4800 tapi 1200. Dengan hambatan total itu, jika dihubungkan dengan tegangan 220 volt, maka seyogianya keempat lampu itu dayanya 40 watt. Ya, seyogianya. Tetapi karena dihubungkan pada tegangan yang lebih rendah, 110, ya, maka daya yang terpakai bukan lagi 40 watt, tetapi tinggal 10 watt. Jadi, kamu boleh lihat seperti apa cara cepat untuk menjawabnya. Ya, daya yang terpakai 40, ya, daya tertulis 40 dihubungkan dengan sumber tegangan, ya, 110, maka dia turun seperempat. Jadi jika perbedaan tegangannya setengah, maka kuadratkan seperempat. Jadi turun seperempat. Sehingga daya yang terpakai pada lampu bukan lagi 40, tetapi 10 watt. Ya, ini yang tadi Bapak sudah katakan. Ya, ini rangkaian seri, ini virtual lab yang ya bisa kamu lakukan di laptop kamu, karena Bapak pernah kirimkan ini materi pertemuan pertama, ya, aplikasinya. Jika di seri, maka ini bisa kita bandingkan. Besar hambatannya sama tegangan 9. Ini juga hambatan sama tegangan 9. Tetapi apa yang kita dapati? Ini garis kuning adalah pancaran daripada lampu tersebut. Kalau 10 daya 10, maksudnya hambatan lampu 10 ohm, maka inilah pancarannya, daya pancarnya. Sedangkan kalau di paralel, lihat daya pancarnya lebih besar, lebih kuat lagi daya pancarnya, lebih terang. Perbedaannya, ya, sumber tegangan sama. Kalau di seri, ya, maka arusnya 0,45, sedangkan kalau di paralel arusnya 0,9 ampere. Kedua, ini membandingkan seri dengan paralel. Dengan daya yang sama, dengan hambatan yang sama, maka kita bisa lihat mana yang lebih terang dan lebih redup. Yang kedua, jika hambatannya berbeda. Salah satu hambatannya lebih besar. Kalau ini hambatan lebih besar, maka berarti dayanya lebih kecil. Ini dari hubungan ini. Kalau hambatannya besar, berarti dayanya lebih kecil. Dengan daya lebih kecil, kita lihat makin redup. Mengapa?
Karena hambatannya di seri, dijumlahkan, hambatannya menjadi lebih besar. Hambatannya besar, arusnya menjadi lebih kecil, jadi lebih redup. Nah, kalau di paralel, jika salah satu lampu hambatannya diperbesar, atau dayanya diperkecil. Jadi bandingkan bola lampu di rumah kamu, satu yang hambatannya besar atau dayanya kecil, katakan dulu 8 watt. Dan satu lagi hambatannya kecil atau dayanya lebih besar, 30 watt. Jadi bandingkan yang 8 watt dengan yang 30 watt. Jadi otomatis yang 30 watt lebih terang. Ya. Yang kedua, yang terakhir yaitu bagaimana jika ada lampu yang padam. Jadi kalau rangkaian lampu itu seri, satu lampu yang putus, maka lampu yang lain juga pasti padam. Tetapi kalau rangkaian paralel, satu lampu yang rusak, maka lampu yang lainnya masih menyala secara normal. Makanya rangkaian lampu yang dipergunakan di rumah-rumah atau dimanapun, yang terbaik adalah rangkaian paralel. Sampai di sini atas perhatian kamu. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada topik selanjutnya dan pesan kami. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Shalom.